Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan oleh Ibu Meli Syagawati kepada kelompok kami yaitu kelompok 8. Perkenalkan di sini nama saya Nurella Meganis. Di sini saya dan rekan-rekan ingin mempresentasikan tentang investasi yang akan kami berikan yaitu 500 jutanya. Yang pertama yaitu adalah profil usaha yang akan dibacakan oleh Kak Gamara. Lalu ada analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama akan dibacakan oleh Kak Adi Abi Kurniawan. Lalu yang kedua ada Kak Ilham Tristiazi. Lalu analisis operasional yaitu oleh Kak Putri Kurota Ayun. Lalu yang ketiga ada analisis keuangan yang akan dibacakan oleh Kak Ikno Abdul Zain. Lalu yang terakhir adalah analisis hukum dan risiko yang akan dibacakan oleh Kak Gamara. Untuk pemateri pertama yaitu Kak Gamara, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan. Jadi berdasarkan studi kasusnya kami sebagai tim dari tim untuk membantu investor ini kami memilih 3 model bisnis, di mana model bisnis ini adalah model franchise. Yang pertama itu ada franchise minimarket Indonesia, di mana franchise ini adalah franchise yang sudah sangat tersebar banyak di berbagai kota di Indonesia. Jaringan minimarket ini di bawah PT Indomarko Prisma Tama atau Salim Group dengan pengalaman kemitraan waralaba sejak tahun 1997. Nah, untuk total investasi sendiri apabila ingin mengambil franchise Indomaret ini adalah sebesar 494 juta belum termasuk biaya sewa tempatnya. Dan untuk gerai dengan margin kotor relatif tipis itu HPP-nya kurang lebih 85%. Nah, selanjutnya yang kedua ini kami melihat yaitu kemitraan Mutaharaban Kopi Komar, di mana Kopi Komar ini adalah salah satu kopi yang terkenal di Kota Makassar, dan ini menggunakan akad mudharabah, di mana investor ini punya modal 100% dan tim Kopi Komar ini sebagai pengelola penuh operasional. Nah, investor ini tidak terlibat operasional harian, tapi dalam skenario modal 500 juta ini ada 2 outlet yang bisa dipilih, ada yang bisa dine in atau hanya khusus untuk take away. Jadi untuk investasinya sendiri itu membutuhkan modal sekitar 480 juta. Kemudian bentuk usaha yang ketiga yaitu kami memilih usaha franchise laundry self-service TDWL, di mana The Daily Wash Laundromat ini beroperasi sejak 2018 dengan 128 cabang di 25 kota di Indonesia, dan ini adalah salah satu laundry yang mempelopori self-laundry modern berbasis koin di Indonesia. Jadi untuk paket investasinya sendiri untuk mengambil franchise ini butuh sekitar 490 juta. Ini mencakup set mesin cucinya, kemudian juga pengeringnya, dan juga coin charger dan fasilitas renovasi outlet penuh. Dan untuk keunggulannya sendiri, kepemilikan arus kas ini 100% seluruhnya milik investor secara penuh tanpa adanya bagi hasil. Untuk operational SDM-nya ini minim karena dia butuh cuman 1-2 staff, dan untuk ketahanan resistensinya ini kebutuhan mencuci untuk masyarakat urban ini bersifat sangat rutin, stabil, dan musiman. Untuk analisis aspek studi kelayakan bisnis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, terima kasih Kak Gamara untuk penjelasannya. Selanjutnya adalah analisis aspek pasar dan pemasaran yang akan dibacakan pemateri pertama yaitu Kak Adi Abi Kurniawan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Ilham Tristiazi. Untuk Kak Adi Abi Kurniawan dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar dan pemasaran dari ketiga alternatif usaha yang kami pilih. Dalam analisis pasar, kami melihat beberapa hal, yaitu potensi pasar, target konsumen, tingkat pesaing, produk dan harga, serta strategi promosi dan distribusi gitu. Yang pertama ada Indomaret.
Indomaret memiliki potensi pasar yang sangat besar karena produksi yang dijual merupakan kebutuhan sehari-hari dan dapat menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Target konsumennya juga luas, yaitu masyarakat dan rumah tangga yang berada di sekitar lokasi toko gitu. Dari sisi pesaing, Indomaret menghadapi persaingan yang cukup tinggi, terutama dengan minimarket lain seperti Alfamart. Tetapi keunggulannya adalah Indomaret sudah memiliki brand yang kuat, promosi berskala nasional, serta sistem loyalitas melalui aplikasi gitu. Terus yang kedua, Kopi Komar. Kopi Komar memiliki potensi pasar yang tinggi, terutama karena tren konsumen kopi dan gaya hidup anak muda. Target utamanya adalah anak muda, mahasiswa, dan pekerja urban. Namun tingkat pesaing pada bisnis kopi tergolong sangat tinggi karena banyak sekali coffee shop dan merek kopi kekinian yang menawarkan produk serupa dengan harga yang eh, terjangkau gitu. Dari sisi pemasaran, Kopi Komar menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, sedangkan dari sisi produk, menu kopi dan non-kopi ditawarkan dengan harga sekitar Rp13.000 per gelas. Dengan harga yang relatif terjangkau, produk ini diarahkan untuk konsumen yang sensitif terhadap harga gitu. Terus yang ketiga ada Laundry TDWL. Laundry TDWL memiliki potensi pasar yang stabil karena mencuci pakaian merupakan kebutuhan rutin masyarakat sekitar. Target konsumennya antara lain mahasiswa, karyawan yang tinggal di kos, keluarga, dan juga penghuni apartemen gitu atau penghuni mes. Persaingannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan bisnis kopi karena sebagian besar persaingannya adalah laundry konvensional lokal. Dari sisi pemasaran, TDWL dapat menggunakan promosi lokal di sekitar outlet seperti spanduk, media sosial, serta kerjasama dengan lingkungan kos atau hunian. Jadi kalau kita bandingkan, Indomaret unggul dari luasnya pasar dan kekuatan brand. Kopi Komar unggul dalam mengikuti tren anak muda tetapi persaingannya sangat tinggi. Sedangkan Laundry unggul dari kestabilan kebutuhan dan persaingan yang relatif lebih rendah. Jadi dari sisi kestabilan kebutuhan, Laundry memiliki keunggulan karena produk atau jasanya berkaitan dengan kebutuhan rutin. Mungkin itu penjelasan tentang analisis pasar dan pemasaran. Saya kembalikan ke Kak Lala. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adi. Selanjutnya adalah pemateri dari Kak Putri Kurota Ayun yang akan menjelaskan tentang analisis operasional dan SDM. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pada slide ini saya akan menjelaskan untuk analisis aspek operasional dan SDM. Nah, di sini untuk kompleksitas operasional untuk Indomaret yaitu sangat tinggi, harus memiliki manajemen itu ribuan SKU, audit stok harian, rantai dingin, dan juga sistem kasir pusat. Lalu untuk Kopi Komar itu dikelola penuh oleh tim Kopi Komar, investor lepas tangan, pengawasan operasional melalui laporan berkala. Untuk Laundry TDWL rendah dan otomatis, mesin otomatis dengan coin charge, cashless, pemeliharaan rutin dan relatif murah. Nah, untuk kebutuhan SDM dan beban manajerial untuk Indomaret yaitu 3-4 karyawan toko per gerai dengan kualifikasi pramuniaga atau kasir berstandar Franchisor. Untuk Kopi Komar 4-6 barista untuk 2 outlet, rekrutmen dan pelatihan dilakukan penuh oleh tim Komar. Lalu untuk Laundry TDWL 1-2 staf per outlet. Model self-service sangat menekan rasio SDM terhadap omset. Lalu di sini untuk ketergantungan teknologi dan lokasi untuk Indomaret lokasi utama dengan trafik tinggi sangat penting dan sistemnya verifikasi dengan sistem pusat. Untuk Kopi Komar lokasi relatif fleksibel dan menggunakan peralatan kedai standar dengan layanan 24 jam. Sedangkan untuk Laundry TDWL idealnya berada di dekat kos atau kampus tetapi membutuhkan daya listrik dan suplai air bersih yang besar. Untuk
Nah, untuk jadi dari aspek operasional ini, Laundry TDWL kembali menunjukkan keunggulan karena lebih sederhana dan juga efisien. Baik, untuk slide selanjutnya boleh dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Putri. Selanjutnya adalah analisis aspek hukum dan regulasi bisnis yang akan dibacakan oleh Kak Gamara. Baik, untuk aspek selanjutnya yaitu analisis aspek hukum dan regulasi bisnis. Jadi untuk Indomaret sendiri, legalitas usahanya ini menggunakan perjanjian waralaba dengan PT Indomarko Prismatama. Kemudian untuk perizinannya itu menggunakan NIB, dan juga untuk merek dagangnya ini sendiri sudah terdaftar secara resmi dan teruji, terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, sehingga ini sudah sangat mapan untuk merek dagangnya sendiri. Kemudian untuk Kopi Komar ini menggunakan akad muharaba di bawah Koperasi Konsumen Kopi Masyarakat Indonesia, sehingga ini menggunakan payung hukum koperasi, bukan skema waralaba konvensional. Kemudian untuk NIB-nya sendiri ini tetap perlu digunakan, diterbitkan untuk mitra, dan untuk mereknya sendiri saat ini statusnya masih perlu diverifikasi, mengingat brand ini masih dalam tahap ekspansi secara regional, masih hanya terdiri dari 24 outlet. Kemudian untuk Laundry TDWL sendiri, bentuk legalnya itu dia menggunakan perjanjian waralaba dengan investor ini perlu memverifikasi status STWP aktif brandnya. Dan untuk perizinan NIB-nya juga tetap dibutuhkan NIB untuk mitra dengan kode KBLI yang sesuai dengan usaha laundry. Untuk merek dagangnya sendiri, merek dagangnya ini telah terdaftar dan digunakan secara konsisten selama 7 tahun operasional. Baik, aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih Kak Gamara untuk penjelasannya. Baik, selanjutnya adalah analisis finansial dan proyeksi arus kas yang akan dibacakan oleh Kak Iqbal Abdul Zaim. Oke, terima kasih untuk Kak Lala. Untuk di sini analisis finansialnya dari ketiga sektor ini itu per 5 tahun. Yang pertama dari Indomaret itu untuk modal investasi awal yaitu 494 juta. Untuk proyeksi omset bulanannya itu sekitar di kurang lebih 250 jutaan. Lalu laba bersihnya per tahun itu kisaran di 186 juta. Lalu ada net present value di 12%. Itu di 116 juta rupiah. Dan juga ada internal rata of return. Itu kurang lebih di 21%. Dan juga untuk payback periode itu di 2 tahun itu di 11 bulan atau di BEP-nya. Lalu untuk Kopi Komar itu untuk modal investasi awal berkisaran di 480 juta, ini lebih rendah dari Indomaret tadi. Dan juga untuk proyeksi omset per bulannya itu kurang lebih di 100 juta ini untuk 2 outlet. Dan juga ada laba bersih per tahun itu di 228 juta 960 ribu rupiah. Ini di 1 sampai 2 tahunan. Lalu untuk netnya, net present itu di 226 juta, lebih besar dari Indomaret. Lalu untuk internal rate of return-nya itu di 31,5%. Nah, untuk payback periode atau balik modalnya itu kisaran di 2 tahun 1 bulan, lebih cepat dari Indomaret. Lalu ada sektor ketiga di Laundry TDWL. Untuk modal internal investasi awal itu di 490 juta. Untuk proyeksi omset per bulannya itu kurang lebih di 40 juta, lebih minim dari kedua sektor sebelumnya. Lalu juga ada laba bersih investasi per tahunnya itu di 216 juta. Nah, ini yang menarik itu di net present value-nya itu di 289 juta. Dan juga untuk internal rate return-nya di 33,5%, lebih tinggi keuntungannya. Untuk payback
periode atau balik modalnya itu di 2 tahun 3 bulan. Jadi hampir mirip dengan Kopi Komar yang sebelumnya. Nah, untuk angka ini juga Kopi Komar mewakili fase 1 periode investor 60%. Untuk pasca BEP-nya atau porsi investor menurun menjadi 50%, lalu 40%, sehingga total akumulasi arus kas tahun keempat dan kelima menurun tajam dibanding laundry DDWL yang 100% milik investor. Untuk berikutnya boleh di... Baik, terima kasih Kak Ibnu. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Gamara. Oh, masih saya ini, maaf. Tadi. Masih Kak Ibnu? Iya, Maaf. Nah, untuk analisis risiko dan strategi mitigasi, untuk risiko dari Indomaret, tadi ada risiko stok dan margin. Untuk shrinkage atau kehilangan barang itu dan margin tipis itu kira-kira di 85% di HPP-nya. Lalu untuk mitigasi, disiplin SOP, audit, stok kasir, dan dorong penjualan makanan siap saji bermargin tinggi. Untuk risiko dari Kopi Komar, ada risiko kemitraan dan tren untuk penurunan porsi bagi hasil pasca atau sesudah dari balik modal, dan pasar kopi sangat kompetitif karena pasar kopi itu lumayan banyak di kota-kota, itu hampir menjadi menjamur bisnisnya itu. Untuk mitigasinya, audit independen dalam kontrak, dan memanfaatkan keunggulan operasional 24 jam. Lalu yang ketiga ada dari risiko laundry TDWL. Untuk risiko mesin dan utilitas, breakdown mesin cuci dan kenaikan tarif listrik air harian. Kadang mesinnya harus sering servis juga tiap bulanan atau mingguan. Untuk mitigasinya, kontrak servis berkala dengan franchisor dan juga sediakan dana cadangan perawatan mesin. Untuk kesimpulan dari profil risiko, Indomaret memiliki risiko operasional terendah secara keseluruhan. Sementara laundry TDWL menawarkan risiko terkendali dengan ketergantungan SDM paling minim. Lalu yang terakhir ada dari Kopi Komar, memiliki risiko skema kemitraan tertinggi karena perubahan rasio bagi hasil setelah balik modal. Untuk slide berikutnya, saya akan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ikno. Untuk pemateri selanjutnya yaitu matriks scoring berbobot yang akan dibacakan oleh Kak Gamara. Untuk Kak Gamara dipersilahkan. Baik, dari penjelasan yang telah disampaikan rekan-rekan saya tadi terhadap ketujuh aspek studi kelayakan finansial, kemudian kami melakukan scoring terhadap 3 jenis franchise yang sudah kami jelaskan profilnya masing-masing. Yang pertama itu untuk aspek pasar sendiri. Ini kami menggunakan scoring ini dengan memberikan bobot untuk masing-masing aspeknya. Jadi untuk aspek pasar sendiri ini kami memberikan bobot 15, dan untuk aspek pasarnya kami memberikan poin 7 untuk Indomaret, 7 untuk Kopi Komar, dan 8 untuk laundry. Kemudian untuk aspek pemasaran kami memberikan bobot scoring 15% dengan poin tertinggi diperoleh oleh Indomaret karena seperti yang kita tahu Indomaret ini menjual kebutuhan yang setiap hari kita gunakan atau kebutuhan primer dari masyarakat. Oleh karena itu dari segi aspek pasarnya sendiri kami berikan poin yang tinggi. Kemudian untuk aspek operasional kami berikan bobot 15% dengan poin tertinggi itu kami berikan kepada laundry. Kenapa kami berikan kepada laundry? Karena untuk laundry sendiri ini tidak butuh banyak operasional, di mana dia hanya butuh investasi awal berupa aset tetapnya, kemudian selanjutnya itu tidak butuh banyak
operasional lainnya. Selanjutnya aspek SDM. Aspek SDM ini kami berikan bobot 10% dan poin tertinggi kami berikan 8 untuk laundry, lagi-lagi karena dia tidak butuh banyak SDM, hanya cukup butuh 1-2 orang saja untuk menjaga. Dibandingkan dengan Kopi Komar dan juga Indomaret yang memang butuh banyak SDM dalam menjalankan usahanya. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek hukum dan regulasi. Ini kami berikan bobot 10%, di mana poin paling tinggi itu diperoleh oleh Indomaret karena memang dari segi hukum dan regulasinya ini Indomaret sangat kuat dan sudah ada di Indonesia dari tahun 1997, sehingga dia punya bobot yang tinggi dibandingkan dengan Kopi Komar yang baru, terhitung baru, dan juga aspek legalitasnya belum bisa kami pastikan secara akurat. Kemudian untuk aspek keuangan atau finansial ini kami berikan bobot 20%. Untuk Indomaret kami berikan poin 5 karena memang dia HPP-nya sangat tinggi, 85% dari harga produknya, sehingga untuk margin keuntungannya cukup kecil. Kemudian untuk Kopi Komar kami berikan poin 7 karena memang untuk HPP-nya sendiri ini cukup rendah dengan margin keuntungan yang cukup tinggi. Dan untuk laundry ini kami berikan poin paling tinggi karena untuk payback periodnya yang paling cepat dibandingkan dengan yang lain. Jadi untuk laundry nilainya paling tinggi karena memang bisa balik modal dalam waktu yang cepat. Kemudian untuk aspek risiko dan mitigasi risiko ini bobotnya 15% dan poin paling tinggi di Indomaret karena memang risikonya cukup rendah dibandingkan dengan yang lain. Nah, berdasarkan skor tertimbang final ini kami peroleh nilai paling tinggi itu untuk usaha laundry sebesar 7,75%, kemudian diikuti dengan Indomaret dan Kopi Komar. Jadi berdasarkan bobot matriks ini kami memutuskan untuk investasi sebesar 500 juta paling layak dilakukan adalah investasi franchise laundry TDWL. Nah, selanjutnya akan penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, terima kasih Kak Gamara atas penjelasan materinya. Lanjut, kita ada di penghujung, yaitu ada di rekomendasi keputusan investasi final yang akan dibacakan oleh rekan kami yang bernama Kak Ilham Tristiazi. Kepada beliau kami persilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian akhir, yaitu ke rekomendasi keputusan investasi final dari ketiga usaha yang tadi yang telah dianalisa. Untuk rekomendasi utama, kelompok kami memilih franchise laundry TDWL dengan skor 7,75. Ini memiliki menghasilkan NPV tertinggi yaitu sekitar 289 juta dengan IRR sebesar 33,5%. Selain itu, arus kasnya menjadi 100% milik investor dan risiko operasional serta kebutuhan SDM-nya relatif terkendali. Kemudian untuk alternatif kedua adalah Kopi Komar dengan 2 outlet yang memperoleh skor 6,35. Usaha ini cocok untuk investor yang bersifat pasif karena investor tidak perlu terlibat langsung dalam operasional sehari-hari. Selain itu, payback periodnya juga relatif cepat di awal. Sedangkan yang ketiga adalah franchise retail Indomaret dengan skor 7,00. Indomaret menjadi pilihan alternatif aman bagi investor konservatif karena memiliki brand nasional dan sistem bisnis yang sudah matang. Meskipun tingkat return dan yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan TDWL. Tapi sebelum investasi TDWL benar-benar dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlu dilakukan survei kepadatan penduduk dan daya beli di lokasi calon outlet. Yang kedua, status STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba dari franchisor perlu diverifikasi. Dan yang ketiga, perlu dipastikan ketersediaan serta keandalan listrik dan air bersih karena keduanya sangat penting untuk operasional laundry. Jadi berdasarkan keseluruhan analisis, TDWL menjadi rekomendasi utama karena memberikan kombinasi paling baik antara tingkat pengembalian investasi, kepemilikan arus kas,
serta risiko operasional yang masih dapat dikendalikan. Baik, itu saja dari saya. Bisa dikembalikan ke moderator lagi. Baik, demikian pemaparan materi kami sudah selesai. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami mengenai topik ini. Kami berharap materi ini dapat menambah wawasan rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada dosen kami yang bernama Ibu Meli Syagawati, serta seluruh audiens yang telah menyimak presentasi ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.